Nah, oke, jadi kita lihat perkembangan seminggu ini ya. Kemarin sudah dibebaskan empat orang empat orang sandera wanita. Mereka ini sebenarnya adalah spotter, bukan tentara infanteri yang berperang. Kalau dalam di warga negara Israel itu ada yang namanya dinas militer itu sebagai spotter. Jadi biasanya di perbatasan, di pos-pos pengamatan itu ditempatkan wanita-wanita. Jadi mereka dengan terowongan, dengan alat-alat komunikasi maupun alat-alat ya inilah ya, eh, alat-alat penginderaan gitu ya. Nah, sebetulnya perjanjian semula bukan hanya empat orang ini saja yang harus dibebaskan beberapa orang yang lain, ya, termasuk bebas bersaudara yang anak kecil dan bayi itu, termasuk salah satunya masih ada satu lagi prajurit spotter wanita dan beberapa orang sipil lainnya gitu. Tetapi di sini teroris Hamas melakukan kecurangan, melakukan pengingkaran dalam arti begini, maju ke ataupun kembali ke Israel Utara. Nah, ini situasi gencatan senjata ini akan sangat kritis dan berbahaya baik terhadap Hamas maupun terhadap Hezbollah. Jangan sampai perang ini Israel malah nggak dapat apa-apa gitu kalau nggak berhati-hati. Dan kita dosen politik kita nih Om Bung Toba, dosen politik dan sejarah. Silakan Om Bung Toba bicara dulu. Kalau khusus Om Bung Toba boleh ya, karena ini kan sekalian nih kita nih dosen politik dan sejarah di Hagios, di komunitas Hagios. Silakan Om Bung Toba. Ya, terima kasih Pak Paul. Tes suara apakah terdengar? Merdu. Iya. Cuman suara Pak Paul agak sedikit pelan ya hari ini ya. Kenapa ya? Iya saya nggak tahu deh kenapa. Iya, baik di YouTube maupun di Zoom gitu. Iya. Tapi nanti sambil ini, tapi masih bisa didengar sih Pak, nggak apa-apa. Oke deh. Nah, oke, jadi kita lihat perkembangan seminggu ini ya. Kemarin sudah dibebaskan empat orang sandera wanita. Mereka ini sebenarnya adalah spotter, bukan tentara infanteri yang berperang. Kalau dalam di warga negara Israel itu ada yang namanya dinas militer itu sebagai spotter. Jadi biasanya di perbatasan, di pos-pos pengamatan itu ditempatkan wanita-wanita. Jadi mereka dengan terowongan, dengan alat-alat komunikasi maupun alat-alat ya inilah ya, alat-alat penginderaan gitu ya. Nah, sebetulnya perjanjian semula bukan hanya empat orang ini saja yang harus dibebaskan beberapa orang yang lain, ya, termasuk bebas bersaudara yang anak kecil dan bayi itu, termasuk salah satunya masih ada satu lagi prajurit spotter wanita dan beberapa orang sipil lainnya gitu. Tetapi di sini teroris Hamas melakukan kecurangan, melakukan pengingkaran dalam arti begini, Israel akan membebaskan. Kita lihat kemarin banyak ya itu ya, berapa ratus orang itu yang kemarin itu yang dibebaskan. Kemudian juga harusnya Netzarim koridor itu langsung dibuka supaya warga Gaza yang di selatan yang mengungsi bisa kembali ke rumahnya masing-masing yang di utara gitu. Tetapi karena adanya kecurangan yang dilakukan Hamas ini, akhirnya sampai berita tadi pagi itu Netzarim koridor itu adalah suatu zona pengamanan yang diduduki oleh tentara Israel yang membatasi Israel Utara dengan Israel Tengah. Itu tetap diduduki. Kenapa? Israel mau tidak mau harus melakukan kontrol siapa yang maju ke ataupun kembali ke Israel Utara. Nah, ini situasi gencatan senjata ini akan sangat kritis dan berbahaya baik terhadap Hamas maupun terhadap Hezbollah. Jangan sampai perang ini Israel malah nggak dapat apa-apa gitu kalau nggak berhati-hati. Jadi maksudnya begini, kenapa ada Netzarim koridor? Supaya kombatan Hamas itu tidak bisa bergerak ke utara. Kita tahu Gaza Utara itu spot ataupun titik yang paling gampang untuk menyerang apa? Untuk menyerang Israel, ya. Kita tahu ada 5 kibuts yang kemarin dihancurkan oleh
teroris Hamas di tanggal 7 Oktober itu adanya di sekitar Gaza Utara. Nah, oleh sebab itu keberadaan Netzarim Corridor itu sebenarnya penting. Nah, ini saya lihat Israel agak sedikit terlalu murah hati ya untuk melepaskan Netzarim Corridor. Cuman memang Israel sekarang ini lebih fokus kepada pembebasan sandera yang masih selamat. Tetapi itu pun Hamas melakukan kecurangan dan penipuan. Jadi proses pembebasan sandera itu dieksploitasi oleh Hamas. Dieksploitasinya dengan begini. Coba Anda perhatikan video-video dari luar. Ketika sebelum pembebasan 4 orang sandera wanita itu, diadakan parade militer besar-besaran. Nah, seolah-olah teroris Hamas ini melakukan apa? Unjuk kekuatan atau show of force ya. Kemudian ini orang diberikan sertifikat sudah survive dari penyanderaan Hamas gitu ya. Nah, sebenarnya sertifikat ini artinya penghinaan kepada mereka pribadi. Ya, kita juga nggak tahu ini 4-4 ini udah pernah ini belum dilecehkan belum. Kecil kemungkinan mereka tidak dilecehkan selama disandera oleh Hamas. Itulah biadabnya teroris Hamas ini gitu. Nah, kalau kita lihat ya, di sini memang di awal-awal kemarin sesudah pembebasan itu pemerintah Israel tidak membuat suatu statement apapun. Kenapa? Untuk menjaga perasaan warga negara Israel yang sedang bergembira atas dibebaskannya 4 orang ini. Tetapi dari beberapa teman pengamat di luar ya, pengamat geopolitik di luar, itu bilang ke saya gitu ya, di sini Hamas melakukan pelanggaran gencatan senjata, ya dengan menahan tadi orang-orang yang saya bilang tadi gitu. Mereka melakukan pelanggaran gencatan senjata. Namun, dan juga menggunakan proses pembebasan sandera ini sebagai sarana untuk perang psikologis. Jadi sekarang begini, yang dilakukan oleh Hamas ini adalah perang psikologis untuk mempengaruhi warga negara Israel, rakyat Israel yang seperti kita orang awam ini, untuk menyerang pemerintahnya sendiri, gitu ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara sandera ini dibuat seolah-olah mereka gembira disandera oleh Hamas, gitu ya. Seolah-olah Hamas teroris ini adalah pejuang yang baik gitu, atau misalkan pejuang kemerdekaan. Sebenarnya, nah disinilah penipuan itu terjadi, roh dusta itu terjadi seperti kata Pak Paul. Kita tahu Gaza itu tidak pernah menjadi wilayah negara Hamas, ya. Gaza itu sebelum perang tahun 1967 itu adalah wilayah Mesir yang direbut oleh Israel dari Mesir di perang 6 hari. Jadi, Gaza tidak pernah menjadi wilayah Palestina atau wilayah Hamas. Konsekuensi daripada perjanjian Oslo, Israel terpaksa memberikan wilayah Gaza kepada otoritas Palestina. Kenapa? Karena perjanjian damai dan juga beberapa wilayah di tepi barat, ya. Ada wilayah A, B, dan C itu. Ada wilayah yang beberapa yang dikuasai oleh otoritas Palestina oleh Mahmud Abbas. Jadi Israel tidak pernah memberikan wilayah itu kepada Hamas, tapi kepada otoritas Palestina yang diakui sebagai perwakilan resmi bangsa Palestina dalam perundingan damai sejak dari Camp David sampai perjanjian Oslo. Nah, ini yang harus diingat. Jadi Hamas ini penumpang gelap, teroris gitu. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat berbagai serangan terhadap Israel dari tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Paul beberapa kali ya, sesudah direbutnya Gaza oleh Hamas dari otoritas Palestina, itu memang kondisi keamanan di Israel, terutama Israel Selatan itu ya sangat terganggu gitu. Nah, jadi framing yang menyatakan bahwa Gaza itu adalah wilayah Palestina, tepi barat atau seluruhnya itu wilayah Palestina, sejak kapan? Tidak pernah ada yang namanya etnis Palestina, bangsa Palestina, ya, bahasa Palestina itu nggak ada. Itu semuanya framing, itu semuanya sebetulnya adalah bentuk imperialisme dari orang Arab dan ideologi sebelah ini untuk apa? Imperialisme itu untuk mendirikan suatu kekuasaan atau kerajaan untuk menghancurkan apa?
menghancurkan sejarah Yahudi, hak orang Yahudi untuk mendiami tanahnya. Inilah imperialisme yang paling jahat, yang paling kejam, bukan perjuangan kemerdekaan gitu. Nah, ini kalau mau mengerti seperti ini ya kita harus mengerti sejarah. Makanya ketika Bu Monik waktu itu berdiskusi, saya amati beberapa kali itu ya acara yang di TV One itu. Begitu masuk ke wilayah sejarah dan pembuktian, nggak ada. Karena memang apa? Palestina itu nggak pernah punya sejarah konkret sebagai suatu bangsa. Ya, Yasser Arafat orang Mesir, Ismail Haniyeh orang Mesir, ya, Rantisi orang Mesir, ya. Rantisi bukan orang Yunani, Yasser Arafat bukan orang Yunani, yang merupakan bangsa Filistin yang ada di Alkitab Perjanjian Lama, bukan. Ya, tepi barat itu adalah orang-orang Yordania. Supaya diingat bahwa itu adalah orang-orang Yordania yang tinggal di wilayah tepi barat. Nah, jadi kepalsuan sejarah, kebohongan sejarah inilah yang harus diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sejarah yang benar. Kenapa? Tujuan ini semua adalah untuk menghancurkan Israel, untuk meniadakan keberadaan negara Israel, untuk menghilangkan sejarah kitab suci Alkitab kita, Perjanjian Lama, sejarah dari Abraham, Ishak, dan Yakub, itu mau dihancurkan dengan klaim untuk menghancurkan negara Israel ini gitu. Nah, jadi supaya harus ini ya, dan kadang-kadang ada penghancuran dari dalam melalui replacement teologi itu untuk orang-orang Kristen yang mungkin dibayar itu untuk ini membuat suatu teologi yang mengatakan Israel sekarang beda dengan Israel dulu. Nah, ini semuanya apa? Untuk menghancurkan sebenarnya apa-apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, kalau ini tertulis ya, ngapain kita imani Alkitab ini ya, buang saja gitu ya. Kalau ini nggak benar gitu. Alkitab itu adalah suatu kebenaran, Bible adalah suatu kebenaran sejarah gitu. Nah, ini yang harus diingat. Jadi untunglah sekarang ada channel Pak Paul ini ya. Akhirnya tidak ada lagi pendeta-pendeta yang ikut ngutuk-ngutukin Israel gitu karena dibayar atau karena apapun gitu. Oke, jadi kalau kita lihat perkembangan tentang gencatan senjata, kita sudah tahu ini kemungkinan gagal. Karena di Libanon juga Hezbollah sudah kembali menyelundupkan senjata dan tentara Libanon Selatan nggak mampu mengontrol Hezbollah karena militer Libanon itu sangat lemah gitu ya. UNIFIL anteknya PBB, anteknya si Guterres. Cuman makan gaji buta aja ada di Libanon pasukan UNIFIL itu. Jadi kelihatannya Israel minta perpanjangan waktu untuk tetap stay di Libanon. Kenapa? Tidak ada jaminan keamanan bagi Israel. Kalau Israel mundur, maka warga negara Israel di Israel Utara itu lepas dari apa? Dari serangan-serangan ini, serangan-serangan Hezbollah gitu. Mereka akan selalu menyerang dan tidak ada jaminan keamanan. Nah, di sini ada sedikit kesalahan strateginya Trump. Trump ini terlalu percaya diri dan terlalu jumawa gitu. Jadi kadang-kadang apa yang dikatakan Trump ini itu merugikan Israel secara militer, secara strategi militer. Ya, pokoknya saya sebelum dilantik udah harus ini, sudah harus gencatan senjata. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah gencatan senjata itu ya merugikan Israel gitu. Ya meskipun ya oke lah kita hitung-hitung sudah 7 orang berhasil dibebaskan ya dari proses gencatan senjata yang sekarang ini. Tetapi kelihatannya kalau minggu ini perjanjiannya kan Hamas harus membebaskan 6 sandera lagi. Kalau ini gagal minggu ini, saya kira perang akan pecah kembali. Jadi Hamas tidak bisa main-main dengan perjanjian ini. Minggu lalu mereka melakukan penipuan atau cheating gitu ya terhadap negara Israel dan pemerintah Israel. Tapi Israel sepertinya tahu, tapi dibiarkan dulu, biar dunia melihat. Tapi kelihatannya kalau misalkan 6 yang harus dibebaskan minggu ini tidak dibebaskan, itu kemungkinan gencatan senjata akan gagal. Dan Israel harus masuk kembali. Nah, inilah yang akhirnya apa? Yang akhirnya ya untuk masuk kembali itu kan Israel rugi posisi dalam pertempuran seperti itu. Dia rugi posisi walaupun sebenarnya sekarang ini teroris Hamas ini
rekrutmen baru itu anak-anak kecil, umur 10-11 tahun, yang nggak ngerti apa-apa, sama orang-orang yang mungkin pengen, kan di sana nggak ada pekerjaan, jadi orang-orang yang mau mendapatkan nafkah bagi keluarganya, ya mau tidak mau bergabung menjadi militan Hamas. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita lihat ya, mudah-mudahan nanti dalam beberapa tahapan ke depan ini, baik di Lebanon Selatan dan di Utara, itu terjadi apa ya, Hamas maupun Hezbollah tetap tetap setia ataupun mentaati perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati dalam gencatan senjata. Nah, kalau kita lihat, ya kenapa mereka membenci Israel? Tadi Pak Paul sudah sebutkan masalah ideologi dan sumber buku ideologi, kan gitu kan. Tapi juga ini juga dijadikan lahan bisnis oleh orang-orang yang ada di Mesir, di Yordania, di Uni Emirat Arab, Qatar, dan lain-lain. Meskipun Mesir dan Yordania sudah punya perjanjian damai dengan Israel, tapi jangan dipercaya, hati kecil mereka itu tetap akan ingin memusnahkan Israel dan mengusir bangsa Yahudi dari wilayah nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub gitu. Dan mereka berusaha akan menghapus sejarah. Ya. Nah, kita lihat serangan 7 Oktober 2023 itu pas hari kelahirannya siapa? Kelahirannya Putin. Jadi di sini ada semacam kesepakatan antara ya negara-negara Arab yang membenci Israel, kemudian Rusia dan Tiongkok untuk melemahkan pengaruh Amerika dan negara-negara Barat ataupun NATO dengan cara menyerang Israel di tanggal 7 Oktober ini. Nah, inilah yang sebenarnya yang terjadi. Nah, kita lihat secara militer Israel itu nggak akan mungkin kalah, tetapi mereka akan menggunakan public opinion di dunia ini untuk menghakimi dan mendiskreditkan Israel sebagai pelaku genosida. Padahal Hamas itulah yang melakukan apa? Yang melakukan genosida dengan cara bagaimana? Dengan cara menggunakan orang-orang sipilnya itu sebagai tameng terhadap serangan Israel. Nah, jadi kita lihatlah sekarang ini ada upaya dari Trump untuk relokasi ke Mesir dan ke Yordania dan Uni Emirat Arab. Kita lihat, karena begini, sebetulnya kalau orang-orang sebelah ini, oh jangan mau ikutin Trump punya mau gitu ya, untuk merelokasi, mereka mau mengusir, ini Nakba kedua. Sebetulnya kalau buat Trump itu simpel saja. Begitu Trump tidak mau mengucurkan dana untuk relokasi, dan negara-negara Barat Eropa tidak mau meluncurkan dana untuk relokasi, ya Gaza itu nggak akan pernah dibangun sampai kapanpun. Yang rugi siapa? Orang Palestina sendiri. Nah, dengan demikian, rakyat Gaza, orang Palestina akan punah dengan sendirinya dengan kondisi lingkungan kehidupan dan sanitasi yang begitu buruk, gitu ya. Belum lagi kalau UNRWA kan sudah dilarang. Mereka akan hancur dengan sendirinya dengan kondisi yang seperti itu, kalau tidak direlokasi, kalau tidak Gaza dibangun kembali. Nah, ini persoalannya. Kita lihat sendiri, Gaza dibangun itu juga oleh siapa? Oleh Israel. Pasca perang tahun 1967 dijadikan kota modern gitu, mulai dibangun infrastrukturnya, dibangun pipa air, dibangun semuanya. Tapi apa yang terjadi? Semua pipa air yang ada di Gaza itu dibongkar, dijadikan roket oleh Hamas. Kemudian pertanian rumah-rumah kaca itu juga dibongkar, dibangunlah ini terowongan-terowongan bawah tanah. Kuburan aja dibongkar. Di bawah kuburan ada terowongan, kan gitu kan, di bawah makam ada terowongan. Nah, jadi bagi Amerika, ya kita lihat, kalau mereka menerima orang, Amerika ini sekarang begini, teman yang di Amerika bilang, populasi orang-orang dari Timur Tengah itu makin hari makin banyak. Pertama dari perang Afghanistan, ya, dari Iran, ini dari Gaza lagi. Ya rugi sendiri nanti. Rugi sendiri mereka. Pasti akan ada masalah seperti yang terjadi di Eropa. Pasti akan ada masalah di kemudian hari, masalah keamanan. Karena memang sejak selesainya perang salib dan era pasca kolonial, ideologi sebelah ini memang tetap berambisi menguasai dunia. Kalau dulu mereka menggunakan jihadis, kalau sekarang ya menggunakan demografi,
menggunakan penduduk seperti yang dikatakan oleh siapa itu orang Libya itu, presiden Libya yang sudah meninggal itu, Muammar Gaddafi. Ya itu strateginya. Nah, sementara Barat ini banyak politisi-politisi busuk dari kelompok-kelompok kiri yang menggunakan kekuatan orang-orang imigran ini untuk kepentingan politik mereka gitu. Kira-kira begitu Pak Paul. Jadi kita lihat apakah Amerika ini kalau Hamas menantang Amerika berperang ya bagus. Kenapa Amerika nggak jadi melakukan rekonstruksi ataupun pembangunan kembali di Gaza? Ya nggak apa-apa juga. Yang rugi ya juga orang Palestina kok, bukan orang Amerika. Oke Pak Paul, itu dulu mungkin saya udah buka Saya diskusinya. pernah Jadi mengalami kejadian seperti ini, Om Pung. Jadi